Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD Kabupaten Lombok Utara menggelar rapat dengar pendapat atau hearing guna membahas kesiapan implementasi program makan bergizi gratis. Pertemuan ini berlangsung di ruang sidang DPD KLU pada Selasa 3 Maret 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPD Lombok Utara Hakamah, didampingi Ketua Komisi 3 DPD KLU Sutranto. Kehadiran pimpinan legislatif ini menegaskan fungsi pengawasan Dewan terhadap program strategis nasional yang akan diterapkan di daerah. Tugas pengawasan. Jadi bukan tugas pelaksana, tetap dalam tugas pengawasan. Lalu di mana kita berdiri? Tentu di masyarakat. Kalau masyarakat ada mengeluh dan sebagainya, wajib hukumnya kita DPRD membela masyarakat. Itu posisinya, Pak. Jadi jangan lakukan kami nanti berada di posisi dapur MBG misalnya. Walaupun itu oknumnya ada, terlepas dari lembaga. Ya. Saya di posisi saya sebagai pimpinan DPRD tentu tetap berpikir program ini harus sampai ke masyarakat dengan tepat sesuai dengan standar jumlah juknis yang diterapkan dalam MBG itu. Jadi sasarannya tepat, kualitas makanannya bagus, higienis, aman, waktunya tepat, kan gitu. Kalau ada salah satu yang dilanggar bukan soal kekurangan teknis, tapi memang kelalaian yang dilakukan. Apalagi sudah dijelaskan dengan luar biasa tadi begini. Seharusnya tidak terjadi persoalan-persoalan yang tadi keracunan dan sebagainya. Nah, maka pada kesempatan ini saya menawarkan kalau memang mau. Tadi saya sudah sampaikan. Rombongan aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kasta NTB hadir sebagai inisiator hearing. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi dan masukan terkait mekanisme distribusi serta standarisasi gizi dalam program MBG tersebut. Ketua Kasta NTB dalam memaparkan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran MBG di tingkat lokal. Kasta berharap program ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar anak-anak sekolah tanpa ada kendala teknis di lapangan. Paling bingung aja begitu. Nah, seharusnya kalau memang seperti itu yang terjadi, artinya teman-teman Satgas ini boleh dikatakan ada pajangan saja begitu. Jadi Haji Rusdi asisten 1 ini, abang ini senyum terus, nanti disemprot lagi Bapak. Baik Pak Komil, tadi saya belum mendapatkan jawaban bagaimana dengan anak-anak kita yang seharusnya menjadi wajib penerima itu yang dekat loh, yang belum terakomodir saat ini. Langkah preventif yang selaku Bapak namanya koordinator wilayah apa begitu? Jangan membahas 3T yang disemprot sama Bang Haji itu yang pakai topi putih. Itu Bapak belum menjawab itu. Kayak disampaikan kayak sebentar tadi, tetapi belum terakomodir. Apa yang terjadi? Pak Ketua, kami cemburu, kami sampai sudah dapat DBG dan itu 60-an loh orangnya. Ya, itu minta atensi khusus. Jangan Bapak hanya bercerita terus. Hakamah menegaskan bahwa DPD akan terus mengawal regulasi dan penganggaran yang diperlukan agar program ini berjalan sinkron dengan misi pembangunan daerah. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan MBG. Kepala Dinas Kesehatan KLU memaparkan peta jala kesiapan infrastruktur dapur umum dan verifikasi data penerima manfaat. Pihaknya berkomitmen untuk menjaga keamanan pangan atau food safety dalam setiap paket makanan yang didistribusikan. Oke, saya sampaikan tadi. Artinya dalam hal ini kita tidak sering menyalahkan. Posisi tadi saya sampaikan tidak menyalahkan. Bagaimana koordinasi kita ke depan. Tadi ya, bukan berarti kita menyalahkan. Karena kebingungannya kita, kalau saya bisa itu hanya mengeluarkan SMKS. Karena sakitnya banyak ya, termasuk mungkin nanti teman-teman di bola juga. Ada itu sebenarnya. Tapi ini akan kita perbaiki sama-sama sesuai dengan etika kita ya bersama. Betul.
Itu dari saya. Terima kasih. Baik. Kami termasuk yang yang menerima SK lokasi dengan brosur lengkap, termasuk titik-titik brosur itu untuk yang terkecil. Jadi sebenarnya kami sudah hampir 50-an titik. Kami sudah kurangi karena memang mengakomodir apa yang menjadi strategi BGN. Tadi disampaikan, kami satgas percepatan untuk percepatan melayani, dan itu fungsinya bisa melayani 50 sampai 500. Karena kalau dapur aglomerasi itu maksimal 3.000. Itu jumlahnya. Jadi jangan dianggap sebagai orang kita sudah kuat dari 3T ini, termasuk NTT secara umum. Di posisi itu diambil untuk sebagai strategi percepatan untuk wilayah di beberapa posisi yang memang kondisi jalannya rusak, waktu yang dari dapur sampai ke lokasi bisa bervariasi, tergantung jalan rusakkah, dia ada hujan lecet segala macam, itu maksudnya. Jadi meringankan kepada posisi penerima manfaat yang ada di tempat-tempat yang lain, itu maksudnya. Nah, kalau melihat posisi tadi itu Oke, lanjut. Asisten Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah koordinasi lintas sektor. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi hambatan logistik, mengingat kondisi geografis Lombok Utara yang cukup menantang di beberapa titik. Perwakilan SPPG yang hadir juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan tantangan yang dihadapi di tingkat satuan pendidikan. Masukan mengenai fasilitas penyimpanan makanan dan tenaga distribusi menjadi catatan penting bagi Dewan. Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga kualitas program demi tercapainya target penurunan angka kekurangan gizi di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan.